Malam hari di tanggal 13 Februari di tahun 2014, sekitar pukul 22:50, Gunung Kelut di Jawa Timur meletus. Erupsi ini adalah yang terparah di era modern. Letusannya luar biasa. Abu vulkanik menyelimuti langit di sejumlah kota, menembus 4 provinsi, gelap gulita. Aktivitas pun lumpuh. Suara dentuman erupsi Gunung Kelut terdengar sampai Yogyakarta. Dampak kerusakan yang ditimbulkan erupsi ini luar biasa. Data pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat lebih dari 12.304 rumah rusak. Sebagian besar kerusakan terjadi di atap rumah yang roboh akibat tak mampu menahan pasir. Genting-genting juga pecah karena lontaran batu. 7 bandara di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Semarang, hingga Cilacap dan Bandung harus tutup lebih dari sepekan. Las Al-Azhar merespon dengan menurunkan tim Al-Azhar Tanggap Bencana dengan konsep formula dalam penanganan bencana, membantu para korban erupsi seperti mendistribusikan bantuan logistik, mendirikan dapur umum, layanan kesehatan gratis, hingga melakukan recovery fisik seperti memperbaiki ratusan rumah warga yang rusak. Aksi yang dilakukan Las Al-Azhar tidak berhenti pada penanganan bencana saja. Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang semakin subur akibat semburan abu vulkanik, Las Al-Azhar menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan, Indonesia Gemilang, untuk memajukan kembali perekonomian warga yang terpuruk pasca diterjang erupsi di Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hamparan lahan pertanian yang sudah rata dengan tanah disulap kembali menjadi lahan pertanian yang siap ditanami dengan tanaman cabai dan kopi. Untuk memuluskan jalannya program ini, Las Al-Azhar kemudian menempatkan seorang dai sahabat masyarakat atau Dasamas yang berfungsi sebagai fasilitator serta motor penggerak agar masyarakat mau menjalankan rangkaian program pemberdayaan ini agar bisa mencapai target yang diharapkan bersama. Kemudian Las Al-Azhar membentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM untuk memudahkan pertumbuh kembangnya ikatan-ikatan solidaritas sosial serta semangat kebersamaan antara masyarakat. Las Al-Azhar juga mendirikan saung ilmu yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan, interaksi masyarakat dalam melakukan perencanaan program. Berkat pendampingan yang dilakukan secara konsisten serta membangun sinergi yang kuat di bidang ABCGN, akademik, bisnis, civil society, government, dan media. Kini, Dusun Laharpang sudah memiliki produk kopi sendiri dengan nama Kopi Laharpang. Produksinya pun tiap tahun semakin meningkat. Meski beberapa tahun ini sempat menurun akibat pandemi, tetapi di tahun 2019 produksinya bisa mencapai 3,1 ton per tahun dengan omset 141 juta rupiah. Merek dagang kopi Laharpang juga terdaftar di HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Warga sudah memiliki kedai kopi dengan nama Lamar Coffee yang setiap hari ramai dikunjungi para pecinta kopi dari kota Kediri dan sekitarnya. Kopi ini juga sudah tersedia di beberapa toko kopi di kota Kediri. Di toko online, kopi ini juga sudah terkirim hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Mesir. Selain kopi, hasil tanaman cabai yang melimpah juga menjadi sumber pendapatan warga. Ketika harga cabai naik, petani mengalami keuntungan yang cukup tinggi. Saat harga cabai turun, stok cabai yang menumpuk diolah menjadi produk sambal bubuk tabur atau abon cabai. Selain bisa menambah pendapatan warga, produk olahan ini juga sebagai bentuk pemanfaatan cabai agar tidak terbuang. Tidak hanya di sektor ekonomi, program Indonesia Gemilang juga memberikan perubahan besar pada sektor keagamaan dengan kegiatan pengajian yang sudah digelar rutin bersama Dr. Abbas Sofyan. Pada sektor kesehatan, kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan, dan vaksinasi juga dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Di sektor pendidikan, bekerjasama dengan beberapa akademisi sering diadakan kegiatan literasi untuk meningkatkan ilmu serta wawasan warga setempat.
dengan kedatangan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar sejak erupsi 2014 dengan program-programnya untuk pemberdayaan baik berupa pertanian maupun perkebunan maupun peternakan, semuanya memberikan warna yang positif, memberikan hikmah, interaksi yang baik, interaksi ekologis antara masyarakat dengan gunung. Kemudian mereka bisa memahami bahwa bencana bukan selalu menjadi sesuatu yang dianggap merugikan, tapi justru di balik itu semua ada hikmah dan sekaligus apa yang diajarkan di dalam agama Islam, banyak hal yang terhubung dengan interaksi alam. Alhamdulillah dengan pendampingan Al-Azhar ini sangat bagus sekali. Kami pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih sekali Al-Azhar, karena sebelum pendampingan tempat kita ini sebelum erupsi dalam bekerja dalam berkelompok ini masih individual, tetapi sekarang bisa menyatu dalam suatu kelompok swadaya masyarakat serta program-program yang lainnya dari Al-Azhar. Ini sangat terasa sekali di desa kami. Jadi yaitu beberapa contohnya terkait tentang pendampingan di petani kami, warga Dusun Laharpang, yaitu petani kopi. Edukasi cara penanaman yang baik, cara produksi yang baik, pemasaran yang baik, sangat total sekali pendampingannya. Dan di beberapa pertanian yang lainnya, sekarang ini dampaknya sangat, saya kira sangat bagus sekali, signifikan sekali untuk terutama di Laharpang. Ya, karena potensi-potensi dari sumber daya alam, sumber daya manusia semuanya dikembangkan melalui Badan Amil Zakat Al-Azhar ini. Nah, ini saya berharap tidak hanya di Laharpang, bahkan ya nanti bisa dikembangkan di seluruh Puncu, sehingga paling tidak nanti warga Puncu itu secara keseluruhan bisa merubah mindsetnya. Yang dulu mindsetnya hanya menerima aja, tapi ini nanti bisa bermindset memberi dengan berusaha. Kemudian dari segi keagamaan juga begitu, akhirnya dengan harapan bisa di daerah sewilayah Puncu dulu, dengan harapan nanti agar moral daripada warga yang ada ini nantinya tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan saat ini, dan bahkan bisa dikembangkan di seluruh Kabupaten Kediri. Dusun Laharpang pun sudah menjadi ikon bagi Kediri dengan pertanian kopi dan cabainya. Dusun yang tadinya sepi dan terpencil ini mulai sering dikunjungi dari berbagai pihak seperti akademisi hingga Bupati Kediri. Dengan potensi alam puncak Kelut, potensi ekonomi di bidang pertanian dan potensi sosial masyarakat yang besar di Laharpang, pemerintah Kabupaten Kediri menjadikan Desa Puncu sebagai desa wisata, dengan Dusun Laharpang sebagai kampung kopi Kelut. Ke depan, potensi ekowisata pendakian Gunung Kelut via Laharpang akan terus dikembangkan demi meningkatkan perekonomian warga dari sektor pariwisata.